lucu itu memang ya. Ya kadang-kadang terjadi hal semacam itu. Vincent, itu yang di sekarang di Itali, di Roma sekarang. Pernah di sini Vincent? Pernah. Ya pernah di sini. Bukan Vincent Suparman ya, Vincent Sriharmanto. Sriharmanto ya, Movin ya, gitu. Ya betul, suka badminton, suka sepak bola. Cuma agak pendek. Ya betul. Dia sering ngajak tinju sama saya. Meskipun dia itu ngajak tinju. Suatu saat saya tinju dia pingsan. Wah, saya nggak enak juga itu. Langsung tak, begitu langsung kalah gitu langsung. Dan temangsang di pintu kamar mandi. Ya itulah kelucuan waktu masih flater itu. Jadi Bapak Ibu yang mau ditekankan saya kira bahwa sumber dari segalanya itu adalah hati. Ya, pusat dari semuanya itu adalah hati. Sehingga kalau hati manusia baik, yang keluar dari dalam adalah kebaikan, bukan kenajisan. Itu yang mau disampaikan. Kadang-kadang kan unsur dari luar itu yang sering mungkin di teman-teman di itu agak berbeda dengan kita. Puasa Katolik itu sebenarnya juga bukan hanya pada waktu Paskah, Prapaskah ya. Tetapi puasa Katolik itu sebenarnya juga pada tiap hari Jumat. Tiap hari Jumat kecuali di dalam masa Paskah. Itu sebenarnya bagi kita masa puasa. Tapi kita ini kan agak jarang. Saya dulu sangat setia dengan puasa pada hari Jumat itu. Hanya menjadi rusak itu ketika saya di Blitar. Karena di Blitar itu mulai misa itu hari Jumat. Sehingga menjadi sangat sulit berpuasa karena hari Jumat saya misa 3 kali. 3 kali berarti makan 3 kali. Dan itu berarti nggak mungkin puasa. Nggak mungkin puasa. Setelah makan masih biasanya dikasih makanan kecil itu. Apalagi gitu ya. Jadi kalau dihitung itu jadi 6 kali. Belum itu kalau misalnya malam gitu lalu diundang lagi misalnya sakramen perminyakan. Ketika kita sakramen perminyakan meskipun mungkin itu jam 10, 11 pasti keluar makan juga. Mau dikatakan ya Pak jangan makan lah. Kami pernah itu kalau membuat itu. Karena teman saya itu suka makan dan akibatnya stroke. Kalau kami memutuskan Pak makannya pas jam makan saja, yang enggak pas jam makan kunjungannya makan ringan saja, maksudnya snack. Tapi seringkali umat itu tidak tega, sehingga tetap aja dikasih makan. Apalagi kan giliran kunjungan itu loh. Ada satu stasi, 2 stasi yang besar. Misalnya kayak Nusa Tunggal itu. Jadi sekali kunjungan itu baru akan kembali ke situ setelah 3 tahun. Karena satu stasi itu umatnya 150 kakak. Jadi ya putarannya gini aja 3 tahun. Maka kan ketika Romo datang, ya nggak mungkin lah. Kalau nggak mau ayam, nggak itu ya. Sekali-sekali datang kalau. Iya. Iya. 3 tahun sekali. Jadi ya mau gimana ya? Nggak bisa nolak itu. Tapi saya dulu taat untuk itu puasa. Itu puasanya gimana Mau? Minum boleh, makan gimana sih sistemnya? Iya, hanya ngurangi. Kalau saya biasanya itu dari malam sampai siang tidak makan.
ini makan pada siang hari, lalu kemudian malam hari sedikit saja sudah gitu. Tapi biasanya masih ditambah apa yang disenangi itu tidak dimakan pada hari Jumat. Sebenarnya sangat mudah gitu ya. Tapi kalau orang dari makan sore sampai ketemu siang itu kan sudah lumayan Ya. untuk menahan tidak makan itu. Oh, saya mau mungkin penjelasan sedikit mengenai mumpung Romo singgung soal puasa kan. Ya, sampai saat ini saya masih penasaran karena sedikit membandingkan dengan puasa dari agama lain kan kita ini termasuk yang berbeda cara puasanya. Nah, saya ingin tahu ya, ibaratnya kan sering menjadi rancu dalam artian makan kenyang sekali gitu kan. Nah, jadi orang menafsirkan itu berbeda-beda. Nah, yang jadi pertanyaan saya yang latar belakangnya apa, terus mengenai sedikit katekesenya itu seperti apa gitu, dan mengenai puasa Katolik ini. Yang disebut itu sebenarnya kan minimal, dan itu kan 24 jam. Jadi bukan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, tetapi 24 jam. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kita mengatakan saya memutuskan untuk makan sekali, misalnya saya makan siang saja, berarti mulai dari jam 12 malam hari Kamis misalnya ya, dari Kamis malam sampai nanti jam 12 malam, bukan malam, Jumat malam, bukan 12, sekali kenyang saja. Kalau misalnya mau mengatakan saya tidak akan makan, berarti ya 24 jam. Nah, persoalannya bahwa puasa kita ini kan bukan puasa sekedar makanan, tetapi juga menghasilkan amal kasih. Nah, ini yang berbeda dengan banyak orang. Jadi apa yang tidak kita makan itulah sebenarnya yang menjadi amal kita juga. Dalam arti sebenarnya harus dihitung. Kadang-kadang kita ini tidak jujur sih sebenarnya menurut saya. Karena ketika kita tidak memakannya kita tidak menghitung. Misalnya kalau yang pegawai-pegawai itu tahu lah kalau misalnya, oh saya makan siang itu kalau saya beli ke warung itu berarti itu mungkin 15.000. Jadi kalau saya tidak makan siang dikurangi berarti 15.000 itu yang tidak saya belikan makanan itu menjadi hasil puasa. Ditambah pantang. Itu kalau puasa ya. Beda dengan pantang. Kalau hari pantang itu kan hanya pantangnya saja. Tetapi kalau kita tetap mengatakan saya setiap hari Jumat akan puasa, ya berarti kan yang kita puasakan itulah yang menjadi amal. Itu berbeda dengan hampir di semua agama mungkin agak berbeda sendiri gitu. Karena kan kalau Yesus mengatakan doa, amal, dan puasa. Jadi harus ada amalnya. Orang pernah bertanya, lu puasanya orang Katolik itu malah bikin kaya, gitu. Karena kan orang pikir nggak dimakan itu berarti disimpan, tetapi kan ditabung bukan menjadi milik kita, tetapi menjadi miliknya orang miskin. Nah itu persoalannya. Di situ jelas di APP itu. Iya. Nah makanya kan yang saya katakan tidak jujur itu di situ kadang-kadang. Karena kita puasa, tapi puasa kita tidak dihitung. Dan banyak orang Katolik masih juga berpuasanya itu 12 jam. 12 jam. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Sehingga pada hari Jumat Agung jam 6 sore itu sudah boleh makan. Lucu. Itu dari jam 12 malam ya? Kenapa? Hitungannya dari jam 12 malam. Ya biasanya kan hari berikutnya.
Kalau saya ngajak hitungnya begini. Nah, dari semuanya itu apa Bapak Ibu yang sebenarnya mau diarah, yang mau diharapkan adalah ini, kesucian hati manusia. Poinnya di situ. Kesucian hati manusia. Jadi bukan hanya masalah fisik yang berkaitan dengan kenajisan, tetapi sebenarnya yang akan dibangun adalah sumber kesucian itu adalah hati. Apalagi seringkali hati itu kan dikaitkan dengan bait suci, ya orang mengatakan tempat Allah sendiri tinggal. Nah, kalau hatinya kotor, apakah Allah itu akan tinggal di situ? Kan menjadi tempat yang tidak pantas.